Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dan keluarga tetap sehat afiat serta kita mengkaji nazam atau syair terkait dengan riwayat Hafs dalam Thariq Asy-Syatibiyah. Sekarang nazam keberapa? Nazam ke-27 Pak Kiai. Oke. Baik. Al-usul atau al-kulliyatu. Maksudnya kaidah umum. Al-usul sebutan lain al-kulliyat. 27 fa'lam ayyuhal qari'u qad adda. Fa'lam, ketahuilah, ayyuhal qari'u, wahai pembaca kitab suci Al-Quran, qad adda, di cetakan yang satu huwa adda. Ya, qad adda. Di situ qad ya. Di sini huwa Pak Kiai. Oke. Fa'lam, ketahuilah, ayyuhal qari'u, wahai para pembaca Al-Quran, huwa adda, dia Thariq Asy-Syatibiyah adda, telah menyampaikan ilaika, kepadamu, ma ta'ayyana, ma cara-cara, ta'ayyana yang pasti, halul ada, ketika membaca. Dua delapan falmun fasilu minhu qad wassatahu. Falmun fasil, mad jaiz munfasil, minhu, dari Thariq Asy-Syatibiyah, qad, sungguh, wassatahu, membacanya dengan 4 harokat. Kadzalika, seperti itu panjangnya al-muttasili, mad wajib muttasil. Dhabatahu, ia telah menetapkannya. Dua puluh sembilan, wa kana
syaikhuna syatibiyyu kadza asyara ilaihi sakhawi fakhudha. Wakana adalah syaikhuna, guru kami. Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi, kada seperti itu panjang kami diajarkan. Kada seperti itu panjangnya. Mad jaiz munfasil 4, mad wajib muttasil 4. Asyara telah diisyaratkan. Asyara telah menunjukkan. Ilaihi kepada cara itu As-Sakhawi oleh Imam As-Sakhawi. Itu muridnya. Murid utama Imam Asy-Syatibi. Fakhudha, maka ambillah. Ambil. Fathal Wasidi, kitab yang bernama Al-Wasid. Fathal Wasid, Syarihul Qasidi. Syarihu yang mensyarah, yang menjelaskan. Al-Qasidi, qasidah, nazam Imam Syatibi. Qasid juga berarti syair-syair. Undur, lihat. Ila ma qala, kepada apa yang dia telah katakan di dalam kitab itu. Lil muridi, bagi yang bergairah, bagi yang berkehendak. Tiga 31. Qad jaza, sungguh boleh. Fuwaiquhuma, sedikit di atas 4 itu. Jadi maksud fuwaiquhuma itu 5 harokat. Qad jaza, sungguh boleh. Fuwaiquhuma, 5 harokat pada dua-duanya. Ziyadatuh, itu adalah tambahannya atas nama Thariq Asy-Syatibiyah. Dzikruhuma, sebutan 2 cara. 5 tadi. Dzikruhuma, sebutan kedua-duanya. 5 mad jaiz, 5 mad wajib. At-Taisiru, pada kitab At-Taisir. Kitab At-Taisir ditulis oleh Imam Ad-Dani. Huwa, dia kitab At-Taisir itu asalatuh, sumber utamanya Asy-Syatibiyah. Apa yang ada di kitab At-Taisir dalam bentuk uraian biasa, Imam Asy-Syatibi menguraikannya
dengan bait-bait nazom dalam jumlah 1173 bait nazom. Dari yang kita bicarakan barusan merupakan kaedah usul, kaedah al-kulliyah, kaedah umum yang berlaku umum di mana saja. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kalau kita menemui membaca mad jaiz munfasil dan atau mad wajib muttasil, maka kita membaca 4 harokat. Itu murni Thariq Asy-Syatibiyah. Sangat bagus kalau itu yang diajarkan kepada masyarakat luas. Sejumlah ulama yang menyusun kitab, di antaranya namanya Ibnul Qasih. Beliau menyusun kitab Sirajul Qari. Di situ beliau katakan siapapun yang membaca Thariq Asy-Syatibiyah maka hendaknya mad jaiz munfasil 4 harokat, mad wajib muttasil 4 harokat. Nanti saya kasih waktu untuk bertanya jika ada hal-hal yang perlu diperjelas. Seandainya ada majelis taklim mengajarkan mad jaiz munfasil 5 harokat, mad wajib muttasil 5 harokat, itu tidak salah. Kenapa tidak salah? Diistilahkan oleh ulama min ziyadatil qasid. Min ziyadatil qasid. Atas nama Thariq Asy-Syatibiyah. Itulah kaedah usul terkait dengan mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Berikutnya anwa'ul maddil far'i. Anwa' macam-macam. Al-mad bunyi panjang. Al-far'i sebagai cabang. Saya ingatkan sekali lagi, bunyi panjang itu dikelompokkan secara garis besar menjadi 2 macam. Mad asli. Bunyi panjang sebagai asal muasal. Sehingga kalau ada yang dibaca dengan 6, kalikan 3 dari panjang mad asli. Sebutan lainnya mad tabi'i, tabiat, bunyi panjang. Yang kedua, mad far'i. Bunyi panjang sebagai cabang. Laksana pohon rindang.
Akarnya itu mat asli, asal. Sedangkan dahan-dahannya, cabang yang ke kanan, ke kiri, itu namanya far'un, cabang. Seperti diketahui mat far'i itu ada 5. Pertama, juga akan disebut di nazom nanti. Tapi ini garis besarnya. Mat far'i, cabang bunyi panjang ada 5. Pertama, mat lazim. Yang kedua, mat wajib muttasil. Yang ketiga, mat arid lis sukun. Yang keempat, mad jaiz munfasil. Yang kelima, mad badal. 5 macam ini dalam konteks ilmu qiraat. Sedangkan dalam konteks riwayat Hafs, mad badal itu disamakan istilahnya mulhaq. Mulhaq disamakan dengan mad asli. Panjangnya 2 harokat, seperti halnya mulhaq disamakan dengan mad silah qasiroh, 2 harokat. Juga disamakan dengan mad tamkin. Dan juga mad iwad. Mad iwad. Serta semua yang panjangnya 2 harokat. Nah sekarang, sekedar kembali mengingatkan. Mad lazim harus 6 harokat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Apakah itu mad lazim kilmi yang terdapat pada katolin, atau yang terdapat pada huruf mad lazim harfi. Huruf lam dan mim. Alif lam mim. 6 harokat. Mad lazim baik kilmi maupun harfi. Yang kedua dari mad far'i itu mad wajib muttasil. Tadi sudah dibicarakan. Yang ketiga, mad arid lis sukun. Yang boleh dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Yang keempat dari macam-macam tadi, mad jaiz munfasil. Tadi sudah dibicarakan. Dengan kata lain, jika menerapkan mad jaiz munfasil 4, mad wajib muttasil 4, maka mad lazim 6, mad wajib muttasil 4, mad arid lis sukun sangat bagus kalau dibaca 4. Kemudian mad jaiz munfasil 4 harokat. Ini murni Thariq Asy-Syatibiyah. Bagi yang menerapkan
diterapkan boleh 5 itu berarti mad far'inya, mad lazim 6, mad wajib muttasil 5, mad harid lis sukun. Tadi boleh 2, boleh 4, boleh 6. Pilih dalam hal ini 6 harokat. Yang selanjutnya mad jaiz munfasil tentu 5. Itulah bentuk dari mad far'i yang harus kita baca, terapkan, dan kita ajarkan ke masyarakat luas. Saya selalu menyebut dengan istilah formasi 4-4, yaitu mad jaiz munfasil 4, mad wajib muttasil 4. Cara mad far'i lainnya seperti tadi. Juga saya menyebutnya dengan formasi 5. Mad jaiz, mad wajib muttasil 5, mad jaiz munfasil 5. Selain dari 2 itu, ya seperti tadi. Oke, seperti itu. Ntar ditanyakan kalau ada hal-hal yang perlu diperjelas. Nazom 32. Sil, hubungkan kulla far'iyyin, setiap mad far'i, hubungkan lahu, bagi Thoriq Asy-Syatibiyah, warattili, rapikan cara bacanya. Warattil, rapikan. Tadi sudah formasi 4 seperti itu, formasi 5 seperti itu, rapikan itu tilawatahu, bacaannya. Kun, jadilah minal murattili, termasuk orang yang membaca Al-Quran dengan tartil. Itu perintah Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. 33. Fil lazimi wa mattasal wal aridi wa man fasal wa badalihi la tughmidi. Tadi sudah dikatakan hubungkan semua mad far'i. Apa bentuknya? Fil lazimi, pada mad lazim. Wa mattasal, mad wajib muttasil. Wal aridi, mad arid lisukun. Wa man fasal, mad jaiz munfasil. Wa badalihi, mad badalnya. La tughmidi, jangan engkau sembunyikan. Oke. Mungkin sampai di sini aja. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dari la tansalil far'iyyi ala sababi. Supaya agak fokus kepada macam-macam mad far'i tadi. Dan sesuai penerapannya dengan formasi. Oke, silahkan. Mungkin ada yang perlu diperjelas. Saya Pak Kiai. Silahkan Ibu Deni. Kan kalau kita di majelis tuh pengertian kita mad badal itu masuk ke mulhaq matobi'i kan Pak Kiai.
Iya. Nanti kalau ada yang bertanya, pasti ada yang bertanya, kenapa kok masuk mad far'i, mad bada? Alasannya gimana jawabannya Pak? Oke, alasannya tadi saya sudah singgung dalam konteks ilmu qiraat. Karena waras itu membaca boleh 2, boleh 4, boleh 6. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Boleh 6. Ya, ya, Pak. Itu sebabnya. Ya, Pak Kiai, makasih. Iya, kalau dalam konteks riwayat Hafs, dia dikelompokkan mulhaq, dipersamakan dengan mat tabi'i. Sama halnya dengan juga mat silah qasirah, mat tamkin, mat riwad. Semua itu 2 harokat. Oke, begitu Ibu Dene. Oke, syukron. Ada lagi? Izin bertanya Pak Kiai. Silakan Ibu Yeti lagi. Begini Pak Kiai, Hafaz itu kan memiliki 52 torik. Lalu pertanyaan saya, kenapa khususnya di Indonesia ini menggunakan torik asyatibiyah? Iya. Riwayat Hafs betul tadi. Imam Ibnul Jazari menegaskan toriknya riwayat Hafs itu ada 52. Ibu tulis juga di pinggir. Ada ulama berikutnya menemukan 5 lagi. Maka jumlah keseluruhan 57. Tapi Ibnul Jazari berdasarkan 60-an kitab dasarnya. Jumlahnya 52. Kita di Indonesia membaca riwayat Hafs. Toriknya yang belum dipahami oleh masyarakat luas. Nah, tadi 52 menurut Imam Ibnul Jazari. Satu saja banyak yang belum tahu. Kecuali mereka yang belajar. Ustadzahnya ibu-ibu yang mengkajinya. Baru mereka menjadi tahu. Oh, ini salah satu torik asyatibiyah namanya, dari 52 torik menurut Imam Ibnul Jazari. Begitu Ibu. Baik, berarti setiap rawi itu mempunyai banyak torik juga berarti Pak Kiai ya? Ibu, jumlah semua torik qiraat 10 980 Masya Allah. torik. Berarti masing-masing mempunyai perbedaan ya Pak Kiai, banyak sekali ya Pak Kiai. Iya. Nanti kita kaji kitab yang kedua. Di situ ada yang membaca mad jaiz munfasil hanya 2 harokat. Ada yang membaca 3 harokat sesuai yang diterima dari torik sebelumnya. Di mana riwayat Hafs mengajarkan semua cara itu. Ya, begitu. Boleh lanjut lagi Pak Kiai ya. Iya, silakan. Mohon maaf Pak Kiai, ini kan syair ini kan Pak Kiai, karyanya Pak Kiai, Pak Kiai yang buat. Mohon maaf, sebenarnya tujuan dari dibuatnya adanya syair seperti ini untuk apa ya Pak Kiai? Iya.
Saya membuatnya, alhamdulillah, karena anugerah Allah, supaya umat Islam khususnya di Indonesia dan khusus lagi pesantren-pesantren Al-Quran. Karena mereka akan jadi ulama nanti, alumni pesantren itu. Supaya mereka membaca Al-Quran itu sesuai qiraat, sesuai riwayat, sesuai torek. Tidak campur aduk. Campur aduk torek itu cara baca aib. Kok baca Quran dengan cara aib? Tidak menurut semestinya. Sesuai qiraat, sesuai riwayat, sesuai torek. Oke, begitu Ibu. Iya, baik. Pak Kiai, sebenarnya di masyarakat kita ini kan banyak yang belum mengetahui, seperti saya pribadi juga taunya ketika masuk kelas kader ada beberapa qiraat, imam, rawi dan sebagainya. Iya. Apakah perlu kita menyampaikan juga ke jamaah misalnya? Karena ketika saya pernah iseng gitu bertanya kepada mereka, ibu-ibu gitu kan di majelis taklim, saya tanya, apakah tahu kalau qiraat bacaan Al-Quran kita ini qiraat apa? Tapi mereka menjawabnya serempak tuh Imam Syafi'i malah menjawab gitu, Pak Kiai. Jadi mereka tuh banyak yang tidak tahu kalau kita ini bacanya dengan qiraat apa gitu, Pak Kiai. Nah, Iya. apakah perlu kita menyampaikan gitu, Pak Kiai? Jadi begini Ibu. Yang penting pembaca Al-Quran itu secara pasti dia membaca. Katakanlah kita di Indonesia, qiraat Asim, riwayat Hafs, Thoriq, Asy-Syatibiyah. Itu cukup. Iya. Cukup. Tapi kalau ustaz perlu tahu. Begitu. Sudah. Oh baik, terima kasih Pak Kiai. Syukuran. Yuk. Saya boleh bertanya Pak Kiai. Pak Kiai. Silakan Ibu Kinana. Baik Pak Kiai. Saya mau tanyakan tentang mad far'i. Dalam cabang mad ini Pak Kiai, di sini ada diurutkan satu mad lazim, kemudian mad wajib, lalu mad arid, mad jaiz, mad badal. Nah, sementara yang kita ketahui mad wajib dan mad jaiz itu hanya berbeda sedikit, beda dengan satu kata dan dua kata. Nah, pertanyaan saya ini ada alasannya apa ya Pak Kiai, kenapa dipisah? Dan mad wajib itu masuk di urutan kedua, sementara mad jaiz itu keempat. Begitu juga dengan yang ketiga, mad arid disukun saja. Ini. Tidak madlin juga masuk gitu Pak Kiai. Iya. Ini pertanyaan mendalam dan cerdas. Syukur. Itu yang akan kita bicarakan minggu depan. Sudah kecepatan. Latansalil far'iyyi ala sababi kahamzin au sukunin fatanasibi. Itu yang akan kita bicarakan. Maksudnya nggak apa-apa. Poinnya begini. Mat dua macam tadi. Asli, waw sukun didahului dhammah. Ya sukun didahului kasroh. Alif didahului hanya oleh baris atas. Karena ya sukun didahului baris atas, huruf pelin. Waw sukun didahului baris atas, huruf pelin. Matlin itu sama. Nanti akan kita bahas di urian berikutnya. Matlin itu kalau disamakan panjangnya dengan mat arid lis sukun itu sangat bagus. Nanti di nazom ini dikatakan begitu. Gitu nanti pada urian berikutnya. Contoh. Dzalikal kitabu la raib.
Fihi hudal lil muttaqin. Samakan dua-dua. Dzalikal kitabu la raib. Fihi hudal lil muttaqin. Samakan 4 tempat. Dzalikal kitabu la raib. Fihi hudal lil muttaqin. Samakan 6. Itu bagus itu. Indah bacaan itu. Ada mazhab satu lagi, ada beda. Nanti kita bahas itu. Oke. Nah Ya. sekarang kenapa nomor 1 mad lazim? Nomor 2 mad wajib muttasil. Nomor 3 arid lisukun. Nomor 4 mad jaiz munfasil. Nomor 5 badal. Sebab dari mad far'i itu ada 2. Kalau mad asli nggak ada sebabnya. Tapi kalau mad far'i ada syarat, ada sebab. Apa syaratnya? Harus huruf mad. Apa sebabnya? Ada 2. Sukun dan huruf hamzah. Itu sebab. Sebab sukun itu mad lazim saat wasol dan waqaf. Itu sebabnya dia nomor 1. Dengan rumus matematika, mad plus sukun sama dengan mad lazim. Harus 6 harokat. Wasol waqaf. Beda dengan mad arid lis sukun. Padahal 2 sukun bertemu. Cuma saat waqaf doang. Kalau dibaca wasol kan mad tabi'i itu. Iya. Yang kedua, mad wajib muttasil. Mad plus hamzah pada satu kata. Itu bedanya dengan mad jaiz munfasil. Mad plus hamzah juga cuma saat wasol. Kalau waqaf menjadi mad asli. Oh iya. Walladzina yu'minuna bima unzil. Tapi kalau waqaf, walladzina yu'minuna bima. Tapi kalau mad wajib muttasil ada huruf hamzah waqafnya. Itu sebabnya disebut satu kata. Sedangkan mad jaiz munfasil, mad plus hamzah pada 2 kata. Itu sebabnya dia berada di ranking keempat. Nah sekarang mad badal di kelima karena dia lebih dahulu hamzah itu dari huruf mad. Amanu, imana, utu. Huruf hamzah lebih dulu. Dan dalam riwayat Hafs hanya dibaca 2 harokat saja. Itu sebabnya yang nomor 1 mad lazim 6. Mad wajib muttasil 4. Atau 5 tergantung formasi. Arid lis sukun itu sebabnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Mad jaiz munfasil 4. Begitu Ibu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Syukran Pak Kiai. Apa namanya begitu jelasnya. Ya, satu lagi Pak Kiai berkenaan dengan mad wajib. Ya silakan. 2-3 lagi sangat bagus. Iya, berkenaan dengan mad wajib muttasil. Jadi ada satu lagi yang saya pernah dengar, bila kalau dia mad wajib muttasil di akhir katanya hamzah, pada saat dia waqaf dia bisa 6 harokat. Apakah itu betul ya Pak Kiai? Oh iya, nanti kita akan baca di uraian berikutnya. Baik Pak Kiai, terima kasih banyak. Jadi begini Ibu. Jadi begini.
Mat wajib muttasil itu keadaannya bisa hanya mat wajib muttasil saja di ayat. Maka saat dibaca waqaf, kalau baris atas hanya dengan 3 cara. 4, 5, 6 bersama sukun murni, tidak boleh dengan cara lain. Kalau huruf hamzahnya baris bawah, tadi baris atas, insya'a, maka dibaca dengan 3 macam. Boleh 4, boleh 5, boleh 6, hanya dengan sukun. Tapi kalau dia berbaris bawah huruf hamzahnya, maka dia dibaca dengan 5 cara. Oke, sekali lagi, kalau baris bawah huruf hamzah kita waqaf, contoh fis sama'i, fis sama, itu kalau baris bawah, maka sekali lagi 3 macam cara. Oke. Tadi saya katakan baris atas, huruf hamzahnya baris atas dibaca waqaf. Jika di ayat itu hanya mat wajib muttasil saja yang ada, maka 3 macam cara. 4, 5, 6 bersama sukun saja. Kalau huruf hamzahnya berbaris bawah, menjadi 5 cara. 3 cara seperti tadi, diulangi 4 bersama raum, 5 bersama raum, maka menjadi 5 cara. Jika huruf hamzahnya berbaris dhammah, maka menjadi 8 cara. Kita akan bicarakan nanti di nazom ke-42 itu tempatnya. Baik, Oke, Pak begitu Kiai. Ibu. Baik, Pak Kiai. Masya Allah, jazakallah khair. Iya. Iya, jazakallah khairan, insyaallah. Tanya apa Pak Kiai? Silakan Ibu. Ini mengenai mad jais Pak Kiai. Ya. Ada guru ngaji yang mengajarkan bahwa mad jais munfasil itu boleh 3. Sedangkan tadi yang uraian tadi 4 atau 5 gitu. Bagaimana apakah cara Itu torek lain itu, bukan torek asyatibiyah. Oh, berarti tidak boleh ya Pak Kiai? Begitu. Enggak boleh. Baca Quran riwayat hafaz harus sesuai dengan qiraat riwayat. Jadi kita boleh sampaikan itu nggak boleh gitu ya. Ya kalau kita ini mengikuti Imam Hafiz harus 4 atau 5 gitu ya Pak Kiai ya. Oh, mohon izin Pak Kiai, suaranya Iya kepecet. betul. Ya. Benar. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ada ustazah, maka diskusi sama dia dengan bijaksana. Ustazah, jangan ajarkan yang 3 itu torek lain, bukan asyatibiyah. Itu mau kita kaji nanti malam Selasa itu torek lain itu. Setelah selesai torek asyatibiyah bilang begitu. Baik Pak Kiai. Iya Ibu. Pak Kiai mohon penjelasannya Pak Kiai. Iya Ibu Aan, silakan. Ini yang la tu'min itu jangan sembunyikan, maksudnya gimana tuh Pak Kiai? Ya ajarkan semuanya ke masyarakat. Itu maksudnya, jangan kau sembunyikan. Oh. Iya.
Mat lazim itu 6, muttasil 4, arid disukun boleh 2, boleh 4, boleh 6 sesuai pilihan. Mad jaiz munfasil 4, badal 2. Jangan Maksudnya kau harus sembunyikan. Maksudnya harus diberitahu seperti itu gitu Pak Kiai. Iya, iya. Ibu juga Jangan beritahu diri ibu bahwa mat lazim itu saya harus baca 6 harokat. Baik Pak Ya. Kiai. Terima kasih. Pak Kiai. Iya, Ibu, ya. Ada lagi. Pak Kiai. Sangat bagus diskusinya. Iya, gimana Ibu? Oke, kalau untuk mad farqi itu maksudnya kemana ya Pak Kiai? Itu mat lazim Nanti itu. Itu mat lazim. Masuk dalam mad lazim ya. Al-an. Iya. Itu mat lazim. Allah. Al-zakarain. Kenapa disebut mat farqi? Untuk membedakan kalimat tanya dan kalimat berita. Itu sebabnya disebut farqi. Bunyi panjang itu karena ada hamzah istifham, pertanyaan. Pertanyaan. Oh, baik. Iya, begitu. Baik. Syukran Pak Kiai. Pak Kiai, Silakan. Ya, Ibu Sri, silakan. saya mau tanya tentang nazom Pak Kiai. Dulu masih kecil saya pernah belajar nazom tentang tajwid juga, yang bunyinya sibdasana kamjada syahsun kod sama dum toyiban zid fituko do zolima. Yang saya mau tanyakan, apakah itu karangan dari Pak Kiai? Sebab saya cari buku saya udah nggak ada. Bukan, itu ulama besar yang ngarang itu. Namanya disebut populernya Effendi, orang Mesir. Oh gitu. Iya, 100 tahun yang lalu itu disusun, dikarang. Baik Pak Kiai, syukran. Iya, iya. Ada lagi. Ini nazom ini sekarang saya sedang ada terjemahnya nanti. Ada terjemahnya. Cetakan berikutnya nanti. Terjemah setiap nazom ada terjemah. Kemudian di footnote itu contoh-contoh. Insya Allah. Jadi lebih mengerti ya Pak Kiai? Iya. Dan juga akan diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Dalam 2 bahasa. Semoga lancar. Iya, supaya alumni pesantren Al-Quran itu saat diminta ngajar di Amerika siap. Di Jerman siap. Termasuk mungkin cucu-cucu ibu semua nanti. Amin. Akan menjadi ulama Al-Quran. Okay. Do you have other question, please? That's enough. Ada lagi. Saya Pak Ada lagi Kiai. Bapak Ibu yang mau bertanya. Is it enough? Saya Pak Kiai. Ibu Novera, Can I have please. one question? Yes. What's your question, please? Tadinya saya juga baru mau tanya sama Pak Kiai gitu, kenapa bukunya tidak di dalam bahasa Indonesia, jadi kita bisa langsung Iya. paham. Tadi sebelum Pak Kiai cerita, saya juga baru mau nanya kenapa nggak dalam bahasa Indonesia aja langsung diterbitkan yang untuk cetakan pertama. Insya Allah awal Februari mudah-mudahan sudah terbit. Amin, amin. Amin. Ini ya coba dengar terjemahannya yang saya sudah terjemah. Dengar terjemahannya. Begini bunyinya. Nazom keberapa Pak Kiai? Kalau nazom yang tadi nazom berapa? 33. 33. Yang terakhir Pak Kiai. Yang tadi 33 dipelajari terakhir. 27. Oke.
30. 33. Terakhir 33. Oke, 32. Begini bunyinya. Hubungkan semua mad far'i dalam Thariq Asy-Syatibiyah secara seimbang dan serasi. Dalam panjang bacaannya, jadilah orang yang membaca dengan tempo pelan dan rapi. Mad lazim, mad wajib muttasil, serta mad arid lis sukun. Juga termasuk mad jaiz munfasil dan mad badal. Jangan engkau sembunyikan. Dan seterusnya. Saya usahakan supaya bersajak. Begitu. Sajak maksudnya lagunya Supaya ujungnya sama seperti Nazom 27. Ketahuilah wahai pembaca. Ketahuilah wahai pembaca. Sungguh Thariq Asy-Syatibiyah telah menyampaikan cara-cara tertentu kepadamu dengan pasti ketika riwayat bacaannya diterapkan. Mad jaiz munfasil dalam thariqnya hanya dibaca sepanjang 4 harakat. Seperti itu juga panjang mad wajib muttasil. Dia menerapkan sesuai riwayat. Jadi kalau at ujungnya ada yang ujungnya, itu namanya bersajak kan? Iya. Iya. Ya, saya lihat dalam bahasa Arab juga Pak Kiai membuatnya bersajak. Seperti waratili, muratili, wal aridi. Itu namanya syair. Ya, Harus Pak Kiai. bersajak. Kalau bukan bersajak, bukan syair namanya kalau tidak bersajak. Mas cocok pakai Karena untuk Oke, ada lagi. Kalau tidak, buka tahsin. Halaman 15. Tahsin halaman 15 poin ke-7. Poin ke-7. Ya, masih. Silahkan baca. Baik Pak Kiai, saya baca. Poin ke-7, makhraj tarful lisan qarib ila zohri atau ujung lidah dekat ke punggung lidah. Dari ujung lidah bersama punggung lidah dekat dengan makhraj nun. Paralel dengan daging gigi-gigi atas keluar huruf ro. Contoh, Ar-Rahman. Di sini jelas bahwa huruf nun dan ro bersama dalam makhraj tarf al-lisan dan sejajar dengan daging gigi-gigi atas, kecuali itu huruf ro lebih masuk ke punggung lidah dibanding dengan makhraj huruf nun, dan inilah unsur perbedaan prinsip dari keduanya. Oke, halaman berapa itu? 15. Halaman 15 Pak Kiai. Berapa? 15. Oh, iya. Poin 7. Oke. Halaman 15. Lanjut. 8. Makhraj zohri tarfil lisan ma'a usul isanayal ulya atau ujung lidah kerjasama dengan gusi gigi seri atas. Keluar 3 huruf, yaitu huruf po, dal, dan ta. Contoh, kuwiraj, at-tariq, ahad. 9. Makhraj tarfil lisan ma'ama baina sanayal ula wasufla atau ujung lidah kerjasama dengan ujung atas gigi seri bawah. Keluar 3 huruf, yaitu sod, zai, dan sin. Contoh, saufa, as-solihin, zinatun.
Kecuali itu antara ujung lidah dan gigi seri tersebut sedikit renggang saat menyuarakan huruf-hurufnya. 10. Makhraj zohri tarfil lisan ma'a atrofis sanayal ulya, atau ujung lidah kerjasama dengan ujung gigi seri atas. Keluar 3 huruf yaitu huruf do, zal, dan sa. Contoh, ya, al-kausar, az-zariyat, al-zahir. Oke, ya. Jadi makharijul huruf mulai tadi diuraikan dari nomor 7 tadi ya? Iya. Iya. Setiap huruf itu harus keluar dari tempatnya. Setiap huruf. Seperti nomor 7 tadi, keluar huruf ro. Setiap melafalkan huruf ro, maka harus keluar dari ujung lidah bersama punggung lidah. Allah, ujung lidah. Supaya bisa dihayati, sekali lagi, ro sukunkan. Kasih alif baris atas. Begitu cara menghayati makhraj. Yang nomor 8, keluar dari ujung lidah kerjasama dengan gusi gigi seri atas. Maka yang keluar huruf to. Po. Huruf dal. Ada, da. Huruf ta. Atta, ta. Supaya murid-murid itu dapat menghayatinya, maka suruh seperti itu. Sukunkan hurufnya, kasih alif baris atas. Suruh hayati. Supaya dia hidup. Hayat artinya hidup. Supaya merasa hidup dalam membaca kitab suci Al-Quran. Yang ke-9, ujung lidah kerjasama dengan ujung atas gigi seri bawah. Bukankah gigi seri di atas juga di bawah? Nah, sekarang 3 huruf bersama gigi seri bawah. Huruf sin, as, huruf sad, as, huruf zai, az. Yang ke-10 adalah dari ujung lidah kerjasama dengan ujung gigi seri atas. Keluar 3 huruf. Huruf wa, zal, dan sa. Allah. Huruf zal. Allah. Huruf asa. Asa. Begitu saat mau menghayati yang namanya makhraj huruf bersangkutan. Keluarnya dari tempatnya. Oke, begitu. Saya lihat halaman berikutnya. Ya. Ini agak panjang ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan
dari sampai di sini berakhir uraian tentang semua makhraj lidah yang 10. Ingat, lidah kita itu diciptakan oleh Allah. Ada 10 makhraj, 18 huruf yang keluar dari lidah. Oke. Seperti itu. Tolong dibaca, bukan hanya membaca buku setiap malam Selasa. Bukan. Usahakan sering membacanya. Mana yang kurang jelas, kasih tanda tanya. Tanyakan setiap malam Selasa. Oke, begitu. Ada Baik, yang Pak perlu Kiai. diperjelas Yang terkait, bertanya, Pak Kiai. silakan Ibu Yati. Untuk makhraj huruf ro, ini berkaitan dengan sifat huruf, Pak Kiai. Salah Ya. satu sifat huruf ro itu kan at-takrir, Pak Kiai. Bergetar. Ya, pertanyaan saya, sebatas mana getarannya itu, Pak Kiai? Ya, sekali. Ya, terus? Ya, lalu bagaimana sebenarnya cara pengucapan ro, tafkhim dan tarqiq yang benar, Pak Ya. Kiai? Oke. Getarannya tidak lebih dari sekali. Jangan sampai getarannya berulang-ulang kali. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Tapi hanya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya sekali getarannya. Saat dibaca tafkhim, ujung lidah nyentuh langit-langit atas. Maka cara tafkhim yang keluar. Cara tarkik menjauh dari langit-langit atas. Kabir tidak menyentuh. Tapi kalau kabir menyentuh langit-langit atas. Begitu caranya, Ibu. Oh, baik, Pak Kiai, syukron. Ada lagi? Lanjut, Pak Kiai. Satu sedikit Pak Kiai ini mengenai Iya, silakan. tempat makhraj lisan. Jadi di sini ada dan kerjasamanya. Di sini banyak menyebutkan hal-hal yang tempat-tempat yang tidak jarang disebut, seperti ada kalau yang biasa tuh ada gusi, ada apa. Nah di sini juga ada tambahan, ada daging-daging yang di atas itu antara langit-langit ke ujung dari gigi itu adalah daging-daging yang dimaksud mungkin ya Pak Kiai ya. Iya, yang namanya gusi. Gusi itu daging tempatnya gigi di sebelah atas. Gigi sebelah atas, gigi seri. Ya, daging itu namanya gusi. Ya. Iya. Kalau yang punggung itu tepatnya di belakang ujung lidah ya Pak Kiai. Punggung iya. lidah. Ujung lidah dia naik ke atas. Kalau iya. Punggung lidah dia Allah itu naik ke punggung lidah. Kalau lidah itu berdiri kan ada punggungnya belakang. Ya, ya. Iya. Oh, di situ ya. Ya baik, baik. Terima kasih banyak Pak Kiai. Yuk. Ada lagi? Iya Pak Kiai, boleh. Silakan. Lanjut Pak Kiai. Ya. Untuk huruf sod Pak Kiai. Untuk membedakan dengan huruf sin, ini kan makhrajnya sama antara sod dengan sin, makhrajnya sama.
ada yang guru yang mengajarkan ketika mengucapkan huruf shad itu dengan memonyongkan bibir. Padahal kan kalau kita perhatikan itu bukan huruf bibir, huruf lisan. Misalnya, dan harokatnya diberi harokat fathah. Fathah kan tidak memonyongkan bibir. Ini bagaimana Pak Kiai? Iya, itu kan ustazahnya itu bibirnya pun kayak bemper Mercy. Jadi ngomong dikit aja udah kayak monyong. Sebenarnya Pak Kiai, kalau kita itu sebenarnya metode apa kaidah sih Pak Kiai Oh untuk tidak, jangan suruh monyong. Nanti semua monyong ya, itu murid-murid itu. Ya, karena itu. Ya, lalu bagaimana ya cara apanya kita gitu yang menginformasikan, memberitahukan yang benar gitu. Karena sebenarnya juga pengajar juga yang memberi informasi seperti itu. Iya, Gitu. pendeknya lafalkan huruf itu, jangan monyong. Huruf shad, jangan monyong. Minas shalihin. Jangan minas shalihin. Wah, itu benar-benar monyong banget itu. Iya. Iya, pendeknya jangan monyong, lafalkan huruf shad. Ya, baik Pak Kiai, ini kan juga ketiga huruf yang poin ke-9 ini juga merupakan huruf-huruf as-sofir ya Pak Kiai ya. Ya. Ya, sifat sofir itu kan ada yang desisnya seperti desis lebah gitu Pak Kiai ya. Iya, Itu masing-masing ya. Kalau untuk huruf shad itu desis apa ya Pak Kiai? Oke. Sekarang os itu bunyi bebek angsa itu. Jangan bilang so. Ya, maksudnya bunyi desis seperti soang, kalau kami bilangnya soang gitu Pak. Iya, bebek angsa. Itu belalang. Apa itu? Lebah. Iya. Itu dinisbahkan ke bunyi makhluk lainnya itu. Biar lebih mudah ya Pak Kiai. Oke. Supaya lebih mudah. Iya. Baik, syukron. Betul. Silakan Yuk. yang lain. Silakan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Mau tanya itu Pak Ustadz, apa namanya? Silakan Ibu Ade. Mau tanya yang soal ikhfa yang abad itu, apakah boleh kalau kita kalau di baris bawah kita membaca dengan ing, kalau baris atas ang, terus kalau domah jadi gitu. Apa boleh seperti itu? Ya, sesuai kondisi murid-murid. Kalau murid ibu itu semuanya nenek-nenek, jangan secara ilmiah. Pendeknya kasih contoh. Itu yang disebut musyafahah. Kasih contoh, suruh ikut. Setelah sekian kali disuruh, masih juga nggak bisa, mau bilang apa? Nggak apa-apa Ibu, seperti itu. Bilang begitu. Yang penting kewajiban belajar. Nah sekarang kemampuannya seperti itu, yang mau disalahkan siapa? Iya. Iya, begitu Ibu Ade. Yang betulnya seperti apa Pak Kiai, mohon dicontohin. Contohnya apa? Contoh yang kalau yang IPA tadi yang ketemu nun mati ketemu kop ketemu kap gitu. Oke. Min qablikum,
agak ditebalkan dengungnya. Tabkhimkan. Ada 5 huruf seperti itu. Ibu tulis. Sod, Ra, Ta, Qaf. Sod, Ta, Ra, Qaf. Huruf Qaf. Oh iya. Ya. Jadi tabkhimkan sol sol. Jangan sol sol. Itu muncul huruf liar itu ya yang muncul. Ya. Jadi nggak boleh. Jadi ang ing ung itu nggak boleh ya. Iya. Jadi harus tebalkan bunyi nya. Baik. Min qablikum dhillan dhalila. Shad, Dhad, Ta, Ra, Qaf. 5 huruf. Tebalkan. Ya. Sekarang Pak Kiai. Yuk. Baik. Sekarang mohon buka Al-Quran. Ayat berapa? Ayat 75 Pak Kiai. Silakan. Silakan Pak Alan. Terima kasih Bu Sri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'un. Fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'd ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Oke, sebelum ditambah 1 ayat, jawab pertanyaan saya Bapak. Afatapo ma'u, tak itu keluar dari mana? Tak dari tadi dari apa namanya? Ujung lidah. Ujung lidah. Dari ujung dari lidah. Ujung. Huruf po iya, juga begitu. Cuma fathahnya perjelas. Afata. Jangan menjadi afatot. Menjadi Afatato. Itu dia. Iya. Sekarang baca ayat berikutnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallah qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Oke Bapak, jawab pertanyaan saya. Qiraat siapa yang Bapak baca? Qiraat Asim. Riwayat siapa? Riwayat Hafs. Torik siapa? Torik As-Satibiyah. Oke, betul. Sekarang Bapak lihat.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Berapa banyak mat far'i di situ sampai amanna tadi? Oh. Amanu A1, qalu 2, amanna mad badal 3 ya. Oke. Ya, sekarang uraikan dari qalu atuhadditsunahum. Uraikan dari situ. Qalu matobi'i qalu lu atuhaddisu qalu itu mad jaiz mufasil atuhaddisu su matobi'i hum ketemu bima, jadi ikhfa sabawi bima maknya matobi'i fatahallah lamul jalalah lafaz jalal dibaca tafhim dan idgham samsi Idgham tafhim dibaca tafhim mat tabi'i saat wasol, kalau waqaf mat arid lis-sukun. Terus alaikum itu izhar sapawi. Sebelumnya ada, sebelumnya. Oh, madlin, huruf lin, alaikum. Betul. Terus liuhaju. Nah, itu adalah mat lazim. Mat lazim apa? Mat lazim kalimi. Oke, mat lazim kilmi. Mat lazim kilmi. Oke, baik Pak. Ajarin cucu-cucunya ya supaya memahami tajwidnya. Insya Allah Pak Kiai. Oke, baik. Silakan. Siapa yang lain? Bu Ambar. Silakan Bu Ambar. Ya Bu Sri. Ayat 77 ya Bu? Iya. Ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Ulangi sekali lagi. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Ya, seperti orang Amerika baca Quran. Padahal orang Indonesia, ulang sekali lagi. Panjang pendeknya dijaga. Ya, pakai. Awala ya'lamuna annallaha. Nah, itu pendek. Awala ya'lamuna an. Ulang. Ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Iya, udah kayak orang Betawi cara bacanya, rada-rada Betawi. Oke, kalau tidak bertasdid, jangan tasdidkan. Kalau bertasdid, tasdidkan, aksentuasikan. Ma yusir runa. Ulang sekali lagi. Dari awal, Pak? Iya, dari awal supaya benar. Ya. Awala ya'lamuna annallaha
Ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Oke, yang penting sudah melaksanakan kewajiban belajar. Uraikan ilmunya, ilmu tajwidnya. Ilmu tajwid. Iya. Eh, La. Awala. La. awala. Lah. La-nya apa? Mat. Matobi'i. Betul. Panjangnya berapa? 2. Iya. Terus mu. Mu. Ya'lamu maksudnya pakai. Bukan. Iya. Ya'lamu. Ya'lamu 2 juga. Iya, matobi'i. Ya, Jangan matobi'i. tidak dibaca 2 harokat. Iya. Terus anna. Anna itu Non. gunah ya. Non. Gunah. Non musyaddadah. Mustadadah. Tajibul. Tajibul gunah. Iya. Ajarin anak sama cucu seperti itu. Iya, Nallah. Nallah. Allah. Lafaz jalalah. Jalalah. Idgham. Idgham bigunah. Idgham syamsi. Oh, syamsi. Tabkhim vokal o. Annallah. Oh ya, annallah. Iya. Mat. Mat apa? Iya, benar. Terus ma. Matobi'i itu. Sebentar, ada yang dibaca ya'lamu panjang enggak? Ada yang dibaca hurufnya panjang? Enggak sih pakai. Iya, begitu. Tadi saya Tapi tadi kepanjangan. iya, pendeknya saat membaca terapkan ilmu tajwidnya. Ma. Ya. Berikutnya ma. Ma 2 harokat ya. Mat apa? Oh, matobi'i. Betul. Ru. Ro takkim ya. Betul. Mat. Matobi'i. Benar. 2 harokat. Ya, Wama. Ma. Wama. Ya. Iya 2 harokat. Wama. Iya. Yu'linun. Bisa 2, bisa 4, bisa 6 ya Pak. Iya, apa hukumnya? Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Mat. Arid. Oh, arid disukun. Iya. Nah sekarang yang harus dibaca 2 harokat berapa banyak? Dari awal sampai akhir. Hitung. 1. Oh, 2. 3. Iya. 4. Betul. 5. Benar. 5 ya pakai. Oh, iya. Tidak. Hitung dolar itu yang benar. Kalau memang $1.000, katakan $1.000. Oke. Awala 1. Ya, 1. Ya'lamuna. 2. 2. Anna. 3. Lafaz Allah. 4. Ya'lamu ma. 5. Yusirru. 6. Wama. 7. Iya. 8. Ada 7 yang harus dibaca 2. Yu'linun itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Boleh 6. 2, 4, 6. Iya. Oke, begitu cara baca. Kapan saja, apakah besok habis subuh baca 1
ain. Begitu Ya, Pak caranya. Kiai. Iya, baik. Ya, Silakan. baik. Makasih Pak Kiai. Berikutnya siapa? Ibu Nurmala. Bu Nurmala. Ya, Bu Sri. Terima kasih, Bu Sri. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Terus. Fawailul lillazina yaktubuna kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Oke, Ibu. Ajarin putra-putrinya seperti itu. Sekarang uraikan dari wawailul lahum mimma yaksibun. Uraikan. Kalimat terakhir. Wawailun. Wai. Wai harfulin. Lolla. Lahum idgham bila gunna. Hummi. Idgham mutamasilain atau idgham mimi. Mimma. Mim musaddadah tajibul gunna. Ma'nya tabi'i. Yaksibun. Mat mutlak. Oke. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai. Jazakallah khair, Pak Kiai. Pak Kiai.